semua, perkenalkan nama saya Ishel. Saya yang akan mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang 8 langkah membangun komunikasi promosi yang efektif. Produk yang akan kami bahas ialah produk Indomie. Nah, siapa yang nggak tahu tentang Indomie? Indomie merupakan brand pionir mie instan terbesar di Indonesia dan produsen terbesar di dunia oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1972. Kita bahas 8 langkah mengembangkan komunikasi promosi yang efektif untuk produk Indomie. Langkah yang pertama ialah menentukan audiens yang dituju. Audiens sasaran Indomie bisa diartikan sebagai calon pembeli produk Indomie, pengguna Indomie saat ini, penentu keputusan audiens Indomie, ataupun pihak yang mempengaruhi audiens Indomie. Audiens sasaran Indomie yang dituju tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator mengenai apa yang akan dikatakan, kapan mengatakannya, bagaimana mengatakannya, di mana pesan tersebut akan disampaikan, serta kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Selanjutnya, audiens sasaran Indomie dari segi calon pembeli. Seperti yang kita tahu bahwa Indomie bisa dikonsumsi oleh anak-anak mulai dari umur 7 tahun hingga dewasa dengan okupansi masyarakat, semua golongan masyarakat dengan okupansi yang cukup luas, serta ekonomi kalangan menengah bawah hingga menengah atas. Kemudian ada audiens sasaran Indomie dari segi pembeli saat ini. Pembeli saat ini dari produk Indomie ini ialah semua kalangan masyarakat dan konsumen rumahan, toko kelontong, serta warkop, minimarket, kedai, dan kafe. Kemudian, audiens sasaran Indomie dari segi penentu keputusan pembelian produk. Untuk produk Indomie ini, penentu dari pembelian produk ialah dari diri sendiri, bisa dari iklan di TV, baliho, koran, serta media sosial. Kemudian, kebiasaan mengkonsumsi dan juga menstok mie instan di rumah menjadi faktor penentu untuk pembelian produk Indomie. Langkah yang kedua ialah menentukan tujuan komunikasi tersebut. Nah, tujuan komunikasi terdiri dari 3 aspek, yaitu memberi informasi, membujuk, dan juga mengkolaborasi. Tujuan khusus dari sasaran komunikasi Indomie ialah yang pertama, memberi informasi mengenai jenis-jenis produk Indomie dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk Indomie tersebut. Yang pertama, karena Indomie terdiri dari berbagai varian rasa yang cukup banyak, kemudian harga Indomie yang ekonomis, cita rasanya yang telah disesuaikan dengan selera lidah masyarakat Indonesia, serta mampu mengatasi masalah ketersediaan makanan dengan praktis. Langkah yang ketiga ialah merancang pesan. Strategi promosi yang digunakan oleh Indomie adalah menggunakan teknik AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Tahapan pertama adalah attention, yaitu tahapan untuk menaruh perhatian. Pada tahapan ini, pelaku bisnis membuat konsumen sadar akan keberadaan produk yang dihasilkan dengan cara salah satunya yaitu melalui sebuah iklan. Para pelaku bisnis menggunakan slogan yang menarik perhatian konsumen dan mudah diingat. Dalam hal ini, Indomie pun membuat slogan dan juga jingle. Jingle tersebut sangat efektif. Dengan adanya jingle tersebut, membuat kita semua tahu bahwa Indomie berasal dari negara Indonesia. Semua daerah dari Sabang sampai Merauke bisa merasakan lezatnya Indomie ini tanpa pengecualian. Tahapan yang kedua adalah interest, yaitu tahapan ketertarikan. Pada tahapan ini lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk, dan mampu memberikan alasan mengapa konsumen harus membeli produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, Indomie menawarkan berbagai macam rasa produk, baik dari segi mie kuah maupun mie goreng. Dengan adanya berbagai ragam rasa yang ditawarkan, konsumen diharapkan dapat tertarik dan mencoba membeli produk dari Indomie tersebut. Tahapan ketiga adalah desire. Tahapan berhasrat atau berniat. Pelaku bisnis memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak oleh konsumen, agar konsumen timbul keinginan dan hasrat untuk membeli produk. Dalam hal ini, Indomie memberikan produk yang terbuat dari bahan-bahan pilihan serta terbuat dari rempah-rempah pilihan terbaik dari kekayaan alam Nusantara. Diproses dengan sangat higienis, diproses dengan standar internasional dan teknologi. Tahapan selanjutnya adalah action. Pada tahapan ini untuk memutuskan aksi membeli konsumen. Pada tahapan ini, konsumen dapat mengambil tindakan untuk membeli produk.
Indomie terbukti menjadi pilihan mie instan yang dipilih oleh konsumen kurang lebih hampir 52 tahun ke belakang. Tak heran, Indomie kerap mendapatkan penghargaan yang cukup banyak. Baru-baru ini Indomie memenangi perangkat ramen instan terbaik versi harian asal Amerika Serikat. Dengan adanya penghargaan serta jam terbang yang cukup lama dapat menggerakkan tindakan konsumen untuk membeli Indomie karena pengalaman dan kualitas Indomie yang tidak perlu diragukan lagi. Langkah yang keempat adalah memilih saluran komunikasi. Komunikator pemasaran harus memilih saluran komunikasi yang efisien untuk menyampaikan pesan. Untuk Indomie seleraku, saluran komunikasi yang dipilih adalah saluran komunikasi non-personal, di mana pesan yang disampaikan melalui media koran, majalah, billboard, radio, dan juga televisi. Langkah yang kelima adalah menentukan anggaran komunikasi atau promosi. Rasanya minoritas sekali masyarakat Indonesia tidak tahu tentang Indomie. Kita semua sering melihat iklan Indomie di TV. Kemudian, salah satu contoh anggaran promosi di TV yang sering kita tahu adalah ada dua tingkatan. Yang pertama, ada program RCTI, SCTV, dan juga IFM. Yaitu, yang pertama, ada iklan yang muncul di jam-jam sibuk, yaitu prime time, yang muncul di pukul 18 sampai dengan 22 malam. Hitungannya lebih mahal per 2 minggu terakhir, kurang lebih sekitar Rp62.500.000. Wow, mahal sekali bukan? Kemudian yang kedua ada iklan yang muncul di jam-jam reguler, yaitu jam 6 pagi sampai jam 17.59. Per 2 minggunya dapat diasumsikan sekitar 30 juta. Kemudian ada contoh anggaran promosi iklan yang kedua, yaitu dari TV MNC, JTV, Trans TV, Trans 7, NET, RTV, dan ANTV. Nah, dari semua TV tersebut juga memiliki dua tingkatan. Yang pertama, iklan yang muncul dalam jam-jam sibuk, yaitu jam 18 sampai dengan 22. Hitungannya lebih mahal per 2 minggunya, sekitar kurang lebih Rp22.500.000. Kemudian ada iklan yang muncul di jam reguler, yaitu jam 6 sampai dengan jam 17.59, yakni per 2 minggunya sekitar Rp17.500.000. Sangat mahal bukan untuk mempromosikan total iklan di TV. Langkah yang keenam adalah menentukan bauran promosi atau promotion mix. Promotion mix terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama ada periklanan. Metode periklanan yang digunakan terutama melalui media iklan di elektronik dan juga cetak, mensponsori berbagai acara serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya Indomie dan seleraku, yang diciptakan oleh Arianto, yaitu seorang penyanyi yang juga sekaligus pencipta lagu Bintang Kecil dan lagu-lagu legendaris lainnya. Promotion mix yang kedua adalah promosi penjualan. Indomie pernah berkolaborasi dengan makanan ringan seperti Citato. Mereka sempat viral di tahun 2019, yaitu Indomie membuat mie goreng rasa Citato, yaitu hype abis Citato. Promotion mix yang ketiga ada public relation dan juga direct marketing, yaitu seperti yang kita tahu bahwa Indomie menjadi mie instan favorit di seluruh dunia. Berbagai macam media promosi dilakukan, salah satunya adalah memasarkan produk melalui event. Produk Indomie hadir dalam suatu event penyambutan orientasi mahasiswa di United Kingdom yang dikemas dalam student welcome box. Indomie mendistribusikan produknya yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat di University of UK. Promotion mix selanjutnya ada personal selling. Berbagai cara yang dilakukan oleh Indomie untuk melakukan personal selling. Salah satunya adalah pembuatan shop sign. Seperti yang kita tahu, kalian pernah makan di tempat rumah makan kecil, yaitu Burjo. Nah, di Burjo ini terdapat spanduk-spanduk dari Indomie, yang mana mereka berdua telah bekerja sama untuk mengiklankan, dan juga hal ini sangat menguntungkan bagi warung tersebut dan juga pihak dari Indomie. Dalam hal ini, kedua belah pihak antara Indomie dan juga warung Burjo saling mendapatkan keuntungan, dan sampai saat ini strategi pemasaran ini masih digunakan dan berjalan lancar.
Kemudian, langkah yang ketujuh adalah mengukur hasil komunikasi. Komunikasi yang harus diukur untuk melihat dampak pada sasaran audiens dengan menanyakan audiens seperti yang pertama, mengenai mengingat pesan. Yang kedua, hal-hal yang diingat dalam pesan. Yang ketiga, ada frekuensi melihat pesan. Yang keempat, ada perasaan tentang produk sebelum dan setelah melihat pesan. Yang kelima, ada frekuensi membeli produk. Serta yang keenam, rasa suka terhadap produk dan menceritakannya kepada orang lain. Terkait dengan iklan Indomie dinilai sangat efektif. Hampir semua audiens mengenali dan mengingat tentang Indomie. Indomie. Seleraku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Indonesia, tanah airku. Indomie, seleraku. Indomie, seleraku. Indomie. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Pulau Rote. Indonesia, tanah airku. Indomie, seleraku. Indomie, seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie, seleraku. Indomie, seleraku. Langkah yang kedelapan adalah mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran. Indomie masih sangat bergantung kepada iklan di TV nasional dan juga billboard sebagai alat komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasinya. Praktik ini terus berlangsung meskipun sekarang ini terjadi disintegrasi dari pasar massal ke banyak pasar kecil. Kemudian masing-masing memerlukan pendekatan komunikasi tersendiri, berkembangnya berbagai jenis media baru dan semakin canggihnya konsumen. Alat komunikasi, pesan, dan audiens yang sangat beragam mengharuskan Indomie memikirkan penggunaan alat-alat komunikasi yang lebih modern, secara lebih optimal, serta penyelarasan alat-alat komunikasi tersebut. Indomie dapat menyiasatinya dengan strategi pesan dan juga strategi media. Strategi pesan yang digunakan oleh Indomie biasanya, Indomie mengingatkan kepada kampung halaman ataupun makanan yang selalu dicari-cari oleh keluarga. Salah satu ciri khas adalah memasak Indomie di rumah dengan keluarga. Kemudian, iklan Indomie juga selalu menampilkan iklan Ramadan. Termasuk untuk Ramadan tahun ini, Indomie mengeluarkan series Ramadan terbarunya. Menariknya, iklan kali ini dibuat berseri. Salah satu iklan yang viral adalah masak Indomie tidak pakai mie. Strategi media kemudian dipilih Indomie menggunakan iklan TV dan juga billboard untuk menggait target pemasarannya, yaitu konsumen rumahan atau masyarakat biasa yang biasa mengkonsumsi Indomie karena praktis dan juga mudah dicari. Nah, itu tadi ada 8 langkah untuk mengembangkan komunikasi promosi yang efektif dari produk Indomie. Sekian dari saya dan terima kasih.